Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah saudaraku semuanya. Kali ini kita hadir kembali tentunya masih dalam konten Insan Praja. Yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kali ini kita hadir lagi dan kami di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya ataupun sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya. Yang sakit-sakit semoga sakitnya diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Allahumma amin. Di sini kita sudah memasuki tahun 2025. Ini awal tahun. Dan kami mengucapkan juga selamat tahun baru. Yang mudah-mudahan kita semuanya kedepannya bisa lebih baik lagi dan memperbaiki apa yang ada di dalam tahun 2024 dulu. Di kesalahan-kesalahan kita di tahun 2024 kita perbaiki di tahun 2025. Semakin kesini kita harus semakin baik, seperti itu. Belajar untuk memperbaiki diri. Dan di sini saya sudah bersama Abah Navigator yang akan memandu nanti kita semuanya tentunya di dalam channel Insan Praja ya. Dan mudah-mudahan channel ini nanti bisa bermanfaat, bisa terus berkembang dan mungkin juga bisa untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin sahabat-sahabatku semuanya yang membutuhkan pertolongan apapun mengenai penyakit-penyakit ataupun apapun, jangan sungkan-sungkan untuk ngechat kami ya. Jadi telepon ataupun secara chat WA, monggo. Di nomor adminnya itu sudah ada di deskripsi video ini. Jangan sungkan-sungkan, monggo. Ataupun kalau ingin silaturahmi ke Insan Praja di alamat Bojonegoro, Jawa Timur, silahkan, kami selalu welcome untuk panjenengan selaku saudara kita semuanya. Dan di konten kali ini kami akan membahas tentang, tentunya ini juga awal tahun ya, kita akan membahas tentang tahun 2025 ya, kejadian-kejadian dan mungkin nanti pesan-pesan di tahun 2025 mendatang nanti tentunya juga ditunggu oleh para saudara-saudara para spiritual di Indonesia ini ataupun di negeri ini tentunya ya, dan juga para rakyat-rakyat juga nanti supaya kita bisa lebih mawas diri intinya. Dan di sini kami tidak menakut-nakuti ataupun ya di sini kita hanya memberikan wejangan wawasan melalui dimensi gaib. Bukan kita yang memberi wawasan tapi nanti gaib yang hadir ya. Dan walaupun gaib yang hadir itu pun nanti kebenarannya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, istilahnya kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai penonton yang mendengarkan konten ini, yang menyimak konten ini dan menonton konten ini, diambil saja sisi positifnya, hikmah-hikmahnya apa yang ada dalam konten ini. Jadi sisi yang negatif-negatif silahkan dibuang. Jadi ibarat kita menjadi manusia yang bijak itu, jangan ketika kita bersama orang itu, ketika ada orang yang menasihati, jangan lihat orangnya itu siapa. Jadi kita ambil si positifnya. Kalau kata-kata itu walaupun orang itu misalnya orang bodoh, tapi kata-katanya bisa memperbaiki diri kita, kita pakai. Cocok dengan keimanan kita pakai. Jadi seperti itu. Ya mungkin dari Abah Navigator mungkin ada ditambahkan, silahkan. Enggak, dilanjut. Ya. Kita lanjut untuk memanggil salah satu gaib ya, dari mana saja juga nanti mungkin tergantung navigatornya yang dipanggil siapa, untuk memberikan wejangan pesan peringatan di tahun 2025 ini, tentunya hanya untuk seluruh masyarakat di dunia ini ya. Mungkin monggo bisa dimulai. Ini ada sedikit imbauan ya, mungkin ada yang mengatakan mengucapkan selamat tahun baru itu tidak boleh bagi umat Islam. Bukannya jadi tahun baru itu nggak ada sangkut pautnya apa-apa, hanya pergantian tahun aja kan, seperti itu.
Ya. Seperti pergantian bulan, pergantian hari, selamat hari Jumat, selamat hari Minggu kan, seperti tanggal 1, tanggal 2 itu kan nggak masalah ya. Iya. Ya intinya kita kalaupun ada orang memperingati, kita berpikir orang itu bersyukur lah masih diberikan kesempatan hidup nafas di tahun 2025 seperti itu. Ini kita datangkan gaib ya. Yang paling mengerti lah babakan apa yang terjadi di tahun 2025 nanti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilayana maksudi waridu kabar lobi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang akan saya kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad. Saya panggil makhluk gaib yang bisa menjelaskan kejadian di tahun 2025. Akan saya panggil siapapun, saya panggil masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mari silahkan hadir makhluk gaib yang paling mengerti tentang kejadian tahun yang akan datang ini. Bisa hadir masuk dalam tubuh mediator sekarang ini. Masuk dalam tubuh mediator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kehendak apa saya didatangkan kemari, wahai manusia? Iya, ada yang saya pertanyakan nanti kejadian di tahun yang akan datang ke depan ini, karena banyak orang spiritual itu meramalkan kejadian luar biasa, maksudnya khususnya di negara Indonesia ini. Kalau boleh tahu siapa Anda yang hadir sekarang ini? Saya adalah penghuni yang kau panggil dari lembah Tidar. Iya, terima kasih. Sudah muslim?
Tentu saja, ketika saya mengucap salam hormat kepada engkau. Iya, terima kasih. Tapi sebelum itu juga saya akan cek dulu kebenarannya. Nanti jangan-jangan ada yang ingin menyusup. Olehkah saya memprosteknya? Tentu saja boleh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikatakan jikalau itu bohong atau penyusup, langsung dipotong-potong menjadi kecil-kecil sekarang juga. Tubuhnya, tangannya tembus. Ya, terima kasih. Begini, tadi saya mendatangkan saudara ke sini, itu ada yang perlu saya tanyakan tentang tentang kejadian, maksudnya kejadian, entah kejadian apa saya juga belum tahu. Saya juga mendengarnya melihatnya dari media sosial itu, spiritual dukun ya, maksudnya itu banyak yang meramal, bahkan para indigo meramalnya tahun 2025 nanti itu akan menjadi bencana besar di negara Indonesia ini. Itu menurut saudara bagaimana nih? Kebanyakan apa yang manusia itu lihat secara tak kasat mata dengan keahliannya, itu banyak yang tertipu. Dan sebenarnya bukan apa yang mereka lihat, melainkan penuh dengan tipu daya beserta bisikan-bisikan yang ia peroleh. Lalu ia utarakan. Tentu saja nanti akan membuat bingung para orang atau manusia yang mendengarkannya. Soal bencana besar itu tak hanya datang pada tahun ini, tetapi tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada. Tetapi memang dalam bencana itu bisa lebih besar, karena turunnya bencana itu menurut agama kami, keyakinan kami, Islam kami. Dan bencana itu diturunkan untuk menyadarkan para penghuni yang di atas bumi yang memiliki nafsu, yaitu manusia, supaya mereka sadar atas kesalahannya. Dan ketika mereka itu tidak mau sadar atas datangnya bencana itu, maka akan diulang lagi dengan turunnya bencana yang lebih besar. Dan itu tidak hanya ada pada tahun ini yang akan datang. Dan dengan adanya bencana besar itu juga ada benarnya. Sebab dalam penglihatan kami juga banyak yang tidak sadar. Dan mungkin banyak orang mengatakan atas keimanannya kepada Tuhannya, tetapi juga banyak karena keimanan mereka hanya ada pada mulutnya, tetapi sesungguhnya hati mereka meragukan atas kuasanya dari yang menciptakannya.
Itulah hidup zaman ini. Nah, masalah itu ada lagi. Sepertinya bukan bencana aja ya. Bahkan tadi saya melihatnya seorang selebriti itu juga akan apa, ada bencana dalam mereka itu. Itu maksudnya gimana itu? Apa itu yang kau maksud, Oh, iya. wahai manusia? Iya, selebriti itu orang yang terkenal ya, maksudnya artis, minimal ya sebagian artis lah. Orang yang populer namanya, yang terkenal pokoknya di media itu, di gambar-gambar itu maksudnya. Itu kalau saudara menerjemahkan bagaimana itu? Baik. Pada zaman ini, orang-orang yang sudah terkenal itu dan namanya sudah melalang buana di mana saja dan banyak dikenal. Iya. Memang mereka saat ini sedang dilanda perang besar dalam dunia pergaiban. Untuk saling menjunjung nama mereka, membantu terkenalnya nama mereka. Dan sesungguhnya mereka-mereka itu ada satu dua yang bersekutu dengan bangsa yang tak kasat mata daripada pasukan-pasukan Azazil itu yang membantunya. Oh, apakah ada seorang artis, mungkin orang yang terkenal di media-media itu mempunyai apa seperti tadi cara-cara ingin terkenal tadi? Kebanyakan mereka datang ke suatu orang yang dianggapnya pintar, lalu diberikan benda dan benda itu diyakini bisa merubah nasibnya. Kebanyakan seperti itu. Lalu dalam dunia mereka juga banyak persaingan seperti itu, tetapi juga tak semua, karena mereka-mereka yang sudah terkenal dalam dunia ini secara kasat mata manusia, memang mereka juga banyak, juga ada sebagian, hanya satu dua yang memiliki garis keturunan dari negeri kahyangan, sehingga mereka lain daripada manusia yang lain. Oh, begitu ya. Berarti intinya bencana bagi semua orang yang terkenal tadi, semuanya akan, maksudnya gimana bencananya orang-orang yang terkenal tadi? Iya, mereka saling tindas menindas, saling menjatuhkan. Dan perang itu, bencana itu menghampiri mereka. Saling berebut pangkat, saling berebut jabatan. Itu sudah ada, bukan hanya tahun ini dan tahun yang akan datang. Percaya tak percaya mereka itu pasti sudah mengalami, tetapi mereka tidak sanggup untuk mengatakannya, karena itu sudah menjadi pribadinya, dirinya masing-masing. Iya ya. Berarti orang itu sudah mengalami tapi dia menyembunyikan, maksudnya seperti itu ya. Iya. Banyak orang yang katanya tidak percaya dengan gaib, dengan ilmu itu ini. Nah, itu kan orang-orang yang terkenal itu loh. Itu gimana menurut saudara? Coba dijelaskan, tidak apa-apa. Itu demi untuk mempertahankan namanya yang sudah melalang buana, dikenal di mana-mana itu. Sesungguhnya mereka juga memiliki rasa takut kepada gaib sebetulnya, walaupun mereka tidak mempunyai rasa percaya sedikit pun kepada teluh, kepada santet yang akan menghampiri mereka, karena persaingan itu saat ini juga mulai. Dan dalam dunia yang Anda maksud itu, dari situ kami melihat perang gaib besar-besaran. Iya iya. Lantas katanya ada itu negara Pulau Indonesia, Pulau Jawa maksudnya, yaitu juga akan ada tsunami. Terus
itu gimana? Untuk kabar itu tentang bencana di bumi ini, khususnya di tanah Jawa, Ya. itu sudah ada yang mengatur. Istilahnya sudah ada yang memegang, karena sudah ada paku buminya. Terus? Supaya bencana itu tidak diturunkan dalam skala besar. Oh, paku bumi itu maksudnya mungkin ya ada kurang tahu Pak, yang dimaksud paku bumi itu apa? Orang itu yang bisa menjaga seluruh daerahnya, dan orang-orang itu yang senantiasa mendekatkan diri kepada penciptanya untuk selalu berdoa meminta perlindungan. Terus yang dimaksud paku bumi tadi dari mana asalnya? Paku-paku bumi itu telah berguru dan telah menemukan sosok guru mereka, yaitu guru yang membimbing mereka secara rohani. Karena manusia yang hidup di muka bumi ini tidak lantas hanya jasad yang dimiliki, tetapi sebetulnya di dalamnya itu ada ruh yang selalu senantiasa bersama jasad itu di dalamnya. Dan roh itu bersifat gaib. Dan kembali lagi, orang-orang yang tidak percaya dengan gaib itu berarti tidak akan yakin dan tidak tahu bahwa di dalam dirinya adalah roh yang membantunya untuk bicara. Adalah roh dan rohani. Dan mereka-mereka para paku bumi itu telah menemukan sosok guru rohani yang membimbingnya dalam rohani mereka, sehingga mereka-mereka itu rohaninya dibimbing dengan cara sebagaimana baiknya, menguatkan untuk selalu senantiasa rohani mereka mendekatkan diri kepada penciptanya. Iya ya. Lantas apa menurut saudara yang perlu dipersiapkan? Mungkin ini sebagai motivasi lah, pembelajaran bagi kita semuanya. Sampai saat ini masih banyak yang belum bertemu dengan guru rohani, sebagaimana yang dipertemukan oleh para paku bumi yang saya ceritakan tadi. Iya. Jika manusia sudah dipertemukan, maka kehidupannya akan kemahrifah loh jinawi, dan bisa melindungi segala-galanya. Tetapi mereka yang tidak dipertemukan oleh guru rohani itu, sehingga tidak mengetahuinya, karena mereka disibukkan dengan urusan duniawi mereka, dengan mengejar jabatan, mengejar kekuasaan. Mereka yang mengejar jabatan, dunia, kekuasaan itu, yang saya katakan waktu awal, mereka iman di mulutnya, tetapi mereka yang mengejar kekuasaan itu lupa atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itu tidak dipertemukan oleh guru rohani yang membimbingnya secara jasmani dan rohani mereka. Tentu saja kalau guru jasmani itu banyak, tetapi guru rohani hanya ada satu, sebab tidak ada satupun. Karena pencipta Tuhan yang Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengutus satu manusia yang akan membimbing semua manusia umat Rasulullah di akhir zaman ini secara rohani itu. Iya. Dan beliau akan menjadi imam besar, sosok guru rohani itu. Ini saya mendengar juga katanya mulai di zaman akhir ini kan semua kebohongan akan terbongkar semuanya. Itu menurut saudara bagaimana itu? Itu sudah pasti.
kebohongan-kebohongan para kedok-kedok mereka itu akan terbongkar dengan sendirinya tanpa ada yang membongkar. Tetapi sungguh keadilan Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan mengadili mereka. Oh, berarti saya kalau menyikapi seperti ini mungkin aja ini sikapan. Mungkin orang-orang yang meramal-ramal itu mungkin belum mengerti maknanya. Jadi maknanya seperti ini ya dalam suatu goibnya maksudnya. Iya. Oh, yang dimaksud bencana itu. Bencana harus membuat kita semakin sadar dan semakin mendekatkan diri. Boleh kita mengejar dunia, tetapi tidak semestinya dan tidak harus berlebihan. Iya ya. Kejarlah dunia, tetapi jangan engkau melupakan penciptamu, sebab penciptamu itu yang memberikan segala-galanya. Kalaupun engkau ditakdirkan tanpa mengejar duniawi itu engkau bisa makan, maka itu mudah dan tidak ada yang mustahil bagi penciptamu. Dan sesungguhnya semua manusia di muka bumi ini sudah ditanggung atas rezekinya. Mereka yang hidup susah itu atas kesalahannya dirinya sendiri yang tidak mau mendekatkan diri kepada pemilik rezeki itu, sehingga dirinya terhijab. Oh, seperti itu. Meskipun banyak yang dilakukan seperti amalan, seperti ini itu biar hidupnya enak, itu gimana menurut? Itu tidak mempengaruhi. Dan punjernya harus jelas. Harta mereka yang mereka gunakan itu sumbernya dari mana harus jelas. Ketika harta yang digunakan untuk beribadah kepada Allah itu harta yang tidak jelas asal usulnya alias harta yang hukumnya haram, maka tidak akan mempengaruhinya. Iya. Dan itu akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, mulai dari sekarang bersihkan harta-harta yang mulai saat ini harta-harta itu harta yang dilarang oleh penciptamu. Iya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Mungkin kalau yang belum percaya dengan gaib, yaitu ada yang bilang yang tahu gaib hanya Allah, katanya seperti itu ya tidak masalah, itu urusan mereka. Kalau dibegitukan itu gampang. Gimana? Selesai di situ. Tetapi sungguh Allah memberikan rahasianya karena rahasianya ada dalam hambanya. Iya. Tentu saja hamba itu yang senantiasa mendekatkan diri itulah hamba, bukan hamba yang palsu. Iya. Hamba-hambanya sesungguhnya itu semuanya mengetahui rahasianya. Karena firmannya penciptamu itu sudah jelas. Rahasiaku ada dalam hambaku. Itu ada dan sudah dibaca semua umat. Nah, ini kadang orang itu menolaknya. Kalau gaib ya nggak percaya, mungkin belum sampai ke situ, mungkin aja ya pelajarannya ya mungkin. Kita sadari biar mereka bilangnya seperti apa, terserah urusannya mereka, karena belum diberi kepahaman ya tidak apa-apalah. Mungkin ada yang disampaikan lagi tentang yang hari yang akan datang nanti, bukan tahun ini, hari yang akan datang, terus apa yang dipersiapkan lagi mungkin. Prahara-prahara itu akan terus terjadi. Dan keselamatan ada dalam diri kalian. Jika kalian enggan untuk sadar atas semua apa yang engkau lakukan itu, yang kalian lakukan, maka keselamatan itu tidak pernah ada dalam diri kalian. Iya. Termasuk itu waktu kehancuran umat manusia bagi yang hancur seperti orang-orang yang zalim, maksudnya seperti itu apa gimana? Iya.
Iya ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa mengambil manfaat tadi, pembicaraan tadi. Mungkin yang tidak suka ya tidak apa-apa, dibuang aja. Yang jelek-jelek, yang baik ya diambil, dipakailah minimal seperti itu. Terima kasih saudara. Baik. Ya. Sekarang saudara boleh kembali ke tempatnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempatnya semula tadi. Ya mungkin ya seperti inilah lah sahabat Jalan Praja. Tadi apa yang disampaikan tadi mungkin yang belum bisa memahami ya tidak apa-apa. Kesimpulannya seperti ini, bahkan bencana itu sudah dari dulu ya, bahkan di zaman akhir ini dari bencana itu semakin banyak semua gedok-gedok orang yang keluar dari syariat, mungkin ya dari kebenaran maksudnya, yaitu akan terbongkar dengan sendirinya nanti seperti itu. Mungkin udah Ya, terima kasih saudaraku, mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan ya, dan kita semakin kesini bisa semakin menambah kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita akhiri dan kita mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin kami ada kesalahan kata ataupun tutur kata ataupun menyinggung saudaraku, semuanya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.